pagi Bu Roma. Selamat pagi Bu Roma. Apa kabarnya hari ini? Baik. Iya. Oh ya Bu Roma, hari ini saya mau melakukan coaching sama Bu Roma ya. Ya, silakan Bu. Ya, sebelum saya melakukan proses coaching ini, ada yang mau saya sampaikan dulu, boleh ya Bu Roma? Boleh, tentu saja. Iya, terima kasih Bu. Nah, nanti Bu ya, pada saat coaching, nanti saya coaching Bu coachnya ya. Nah, akan yang saya amati dan saya nanti nilai semua uji penilaiannya. Nah, seperti apa prosesnya, proses coachingnya sudah sesuaikah dengan alur kita, karena kita menggunakan alur kita ya Bu ya. Nah, kemudian apakah nanti Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang saya memberikan pertanyaan yang berbobot, apakah Ibu sudah menjawab sesuai dengan kata kunci? Saya akan mendengarkan respon dan jawabannya Ibu ya, nah sesuai pertanyaan dari Ibu. Nah jangan lupa ya Bu ya harus sesuaikan dengan prinsipnya itu ya, dengan prinsip diantaranya prinsip coaching itu kemitraan, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Nah sebelum melakukan proses observasi nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, boleh ya Bu ya? Silakan. Nah, pertanyaan saya ini, kompetensi coaching mana yang akan Ibu kembangkan dalam percakapan coaching nanti? Oke, kompetensi yang akan saya kembangkan pastinya kompetensi coaching yang diantaranya adalah tentang kehadiran penuh, ya. Kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke Bu ya, jadi Ibu ingin mengembangkan ketiga kompetensi itu ya Bu ya. Nah dari ketiga kompetensi itu Bu, kira-kira ada tidak yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik gitu Bu? Ya, sejujurnya yang ingin saya kembangkan secara spesifik ya Bu Roma, saya ingin mengembangkan kemampuan dalam bidang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Yang berbobot ya. Oke Bu, jadi Ibu nanti mau mengembangkan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Nah jadi kira-kira apa ya Bu ya indikator pencapaian yang ingin Ibu dapatkan dalam proses coaching nanti? Indikator ketercapaian dari proses coaching yang saya lakukan, saya berharap dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, ini dapat menuntun coach saya sendiri untuk menentukan solusi dari permasalahan mereka sendiri. Oke, ya. Oke Bu Ruma, nah nanti kita akan melakukan proses. Saya akan melakukan proses observasi ketika Ibu mengajar ya Bu ya. Oke Bu, terima kasih Bu. Selamat pagi anak semua. Apa kabar hari ini? Hari apa ini nak? Siapa hari ini teman yang hadir? Ada. Itu
goyang, tinggal goyang. Lalu melompat. Lompat tinggi. Oke, berarti hatinya sudah senang, sudah riang ya. Kalau hati sudah senang, sudah bisa kita Rizky? Iya, ya kita mulai belajar. Kan ya, kali ini kita akan belajar bangun datar. Perhatikan video yang akan saya tampilkan berikut. Halo semua, kali ini kita akan belajar matematika kelas 10 SD materi bangun datar. Dua tambah dua sama dengan 4. Ayo semuanya belajar dengan semangat. Kali ini kita akan belajar bersama Menpora Pasar Ibu dari SD Negeri 066050 Medan Genang. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah melalui kegiatan memakai bangun datar. Siswa dapat bangun datar segi 3, segi 4, segi banyak lingkaran dengan tepat. Perhatikan gambar berikut. Berbentuk apakah benda-benda tersebut? Segitiga. Segitiga. Kita lihat jawaban masih ribet dulu. Siapa yang jawab tadi? Iya, itu ya. Iya. Kerja bagus. Nah, ini. Apa lagi yang ada di situ? Iya, dapat wow ya. Kemudian apa lagi yang ada? Segi 4, sedangkan jam dinding berbentuk lingkaran. Tahukah kalian apakah sisi itu? Oke, kasih liwat juga ya untuk si Elis ya. Wow. Pada nomor segitiga terdapat 3 sisi. Maka dapat diketahui bahwa sisi merupakan ruang garis yang membatasi bangun datar. Nah, itu sisi itu ya. Apa saja jenis bangun datar berdasarkan bentuk sisinya? Empat. Kita dengarkan dulu ya apa ternyata penjelasannya. Berdasarkan sisinya. Ada 2 jenis bangun datar berdasarkan bentuk sisinya, yaitu segi banyak dan lengkung. Segi banyak dibatasi oleh beberapa garis lurus sebagai sisinya. Bentuk lengkung dibatasi oleh garis lengkung sebagai sisinya. Perbedaannya pada bentuk sisinya. Perbedaannya terdapat pada bentuk sisinya. Ya, kalau yang lengkung, dia sisi-sisinya melengkung. Pada Apa saja jenis bangun datar berdasarkan bentuk sisinya? empat. Kita dengarkan dulu ya apa ternyata penjelasannya. Berdasarkan sisinya. Ada 2 jenis bangun datar berdasarkan bentuk sisinya, yaitu segi banyak dan lengkung. Segi banyak dibatasi oleh beberapa garis lurus sebagai sisinya. Bentuk lengkung dibatasi oleh garis lengkung sebagai sisinya. Perbedaannya pada bentuk sisinya. Perbedaannya terdapat pada bentuk sisinya. Ya, kalau yang lengkung, dia sisi-sisinya melengkung. Pada segi banyak, dia sisi-sisinya berbentuk garis lurus ya. Perhatikan 2 kelompok bangun berikut. Perhatikan. Menurut kalian, apakah segi 4 termasuk segi banyak? Segi 4 termasuk segi
jumlah sisinya. Apa penjelasannya? Berdasarkan sisinya, Ada dua jenis maklum datar berdasarkan bentuk sisinya, yaitu segi banyak dan lengkung. Segi banyak dibatasi oleh beberapa garis lurus sebagai sisinya. Lengkung dibatasi oleh garis lengkung sebagai sisinya. Perbedaannya pada bentuk sisinya. perbedaannya terdapat pada bentuk sisinya. Lihat, kalau yang lengkung, dia sisi-sisinya melengkung. Pada segi banyak, dia sisi-sisinya berbentuk garis lurus, ya. Perhatikan dua kelompok maklum berikut. Perhatikan. Berapa banyak sisinya? Ah, bagus sekali. Great job ya. Luar biasa ya. Si Elis dua kali menjawab. Seperti itu jawabnya ya. Jelas. Iya. Boleh sampai tanya ya. Bagus. Perhatikan. Segi empat memiliki 4 sisi, sedangkan segi 3 memiliki 3 sisi. Terus ini bukan segi iya, karena sisi-sisinya tidak empat. Karena jumlah sisinya juga menentukan. Ya, tapi yang ini segi banyak, tapi dia bukan segi empat. Perhatikan lagi. Perhatikan balon segi 3 dan segi 4 berikut. Berapa banyak sisinya? Empat. Bagus sekali. Great job ya. Luar biasa ya. Si Elis dua kali menjawab. Seperti itu jawabnya ya. Jelas. Iya. Boleh sampai tanya ya. Bagus. Perhatikan. Segi 4 memiliki 4 sisi, sedangkan segi 3 memiliki 3 sisi. Perhatikan bunga ciptaan burung berikut ini. Bunga ini bernama bunga morningwood. Ada berapa sisi? Kita hitung ya, lihat ini. Ini yang nampak ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa sisinya? 5. Iya, siapa tadi jawab 5? Iya, Ineke ya. Well done, Ineke. Ya, kemudian ada lagi nih. Ternyata kalian meminum madu. Apa madu nggak? Baik, madu berasal dari rendah. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Berapa? Punya jawaban Rizky. Bagus sekali. Very good. Ya. Apa tadi? Riz, masa bilang 10 ya? Iya, ada 6. Selanjutnya ya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai bentuk lengkung. Perhatikan dua kelompok benda berikut. Apakah kalian menemukan perbedaannya? Kedua Perbedaannya? Salah satu bentuk lengkung adalah lingkaran. Lingkaran adalah bentuk datar yang memiliki sisi lengkung. Nah, itu tadi penjelasannya. Demikian penjelasan saya mengenai baku datar hari ini. Terima kasih. Bekerja, ya. Kamu akan saya
saya bagi menjadi beberapa kelompok dan saya akan membagikan beberapa tugas ini. Dimana kamu harus mengerjakan tugas kelompok, ya. Nah, nanti
salam sejahtera untuk kita semua. Saya Mama Pelita CDP Guru. Di sini saya akan melakukan aksi nyata pasca observasi. Bersama teman saya Ibu Rumah, juga semua dengan Ibu PP, Ibu Kirin Adrian. Di sini selamat siang Ibu Rumah. Selamat siang Ibu Rumah. Kemarin kan kita sudah melaksanakan itu ya Bu ya. Pertama kita observasi, lalu kita sudah melihat observasi, melihat dulu bagaimana Ibu mengajarkan kelas. Nah, saat ini kita mau melakukan penerapan pasca observasi. Pasca observasi bagaimana setelah Ibu melakukan observasi yang kemarin Ibu ya. Nah, di sini saya mau bertanya Bu, bagaimana sih pelaksanaan Ibu Rumah selama observasi berlangsung yang kemarin kita laksanakan? Terus terang, selama pembelajaran yang saya laksanakan masih ada hal yang saya rasa yang masih harus saya perbaiki. Jadi, saya masih belum merasa puas untuk pelaksanaan itu. Seperti itu. Nah, ketika Ibu Rumah melaksanakan proses pembelajaran ya, apakah tahapan apa saja tahapan yang Ibu Rumah lakukan dalam proses pembelajaran? Ya, seperti biasa pada saat pembelajaran kita mau memulai gitu ya, Bu ya. Tentunya memulai dengan menyapa anak-anak, absensi, kemudian berdoa, kemudian persepsi kita seperti itu. Lalu kita perkenalkan. Setelah kita tahap pembukaan, kita masuk ke tahap inti seperti itu. Di tahap inti kebetulan saya menggunakan metode PJBL. Saya memperkenalkan apa saja yang harus tahapan yang harus kita lakukan seperti itu ya Bu. Materi kita pada saat itu tentang bangun data. Jadi supaya anak-anak lebih memahami seperti apa bangun data itu, mereka harus langsung mengalami. Makanya pada saat itu kami membuat proyek bangun data dari benda-benda yang ada di sekitar seperti ini dan gabus, menggabungkan beberapa lidi itu dengan menggunakan gabus sehingga mereka bisa menyatu dan membentuk data tersebut seperti itu. Oke, jadi kemarin itu Ibu melakukan proses dengan metode PJBL juga dalam pengembangan data ya. Jadi seperti itu. Ketika Ibu melakukan itu, apakah kompetensi yang akan Ibu kembangkan ya? Soalnya kompetensi buat anak itu apa yang akan Ibu kembangkan? Apakah itu sudah dikerjakan dengan baik? Kompetensi yang kan Ibu tadinya kan ada kompetensi ya, kompetensi awal. Ibu bilang kan kompetensi awalnya itu meningkatkan. Ya, saya mau meningkatkan kemampuan mengenai pertanyaan berbobot agar mereka mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dalam belajar. Apakah itu sudah dikembangkan dengan baik? Masih belum, dan saya akan berupaya untuk lebih lagi meningkatkan kemampuan mereka untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Sini Bu, saya mau nanya nih tadi. Saya mau nanya nih Bu ya. Nah, ketika Ibu tadi sudah melakukan proses pembelajaran, apakah ketika Ibu melakukan proses pembelajaran itu ada kendala yang Ibu hadapi? Yang terutama dengan anak murid. Oke, terima kasih Bu. Tentu ya, secara umum dan secara alami di dalam kelas itu selalu ada kendala. Selalu ada kendala yang kita hadapi seperti itu. Contohnya pada saat saya menjalani pembelajaran PJBL itu, ada juga sih anak-anak yang masih belum fokus gitu. Dia masih ke sana kemari seperti itu. Jadi masih belum terpaku pikirannya pada proyek yang harus dia laksanakan. Nah, disitulah keaktifan saya harus mampu saya mengembalikan fokus si anak seperti itu. Jadi anak-anak itu ada terlalu fokus ya Bu ya dalam belajarnya. Benar. Nah, menurut Ibu tuh kira-kira apa yang menyebabkan mereka belum fokus belajar gitu?